Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Episode 6 dan hari ke-6 kita berpuasa. Alhamdulillah hari ini semua berjalan dengan lancar. Dari kita sahur dan sampai buka puasa, alhamdulillah lancar. Tapi gue lagi resah aja gitu. Resahnya tuh kenapa? Resahnya tuh gini ya. Gue lagi apa ya? eh Lagi ngerasain suatu karya desain yang gua kerjakan itu eh dibilang jelek enggak, dan kalau dibilang bagus banget enggak juga. Jadi gua ngerasa kalau desain itu jodoh-jodohan, kasarnya gitu kalau menurut gue ya. Jodoh-jodohan. Jadi gua di kantor menghandle sesuai dengan tes yang gua bisa dan gua kuasain gitu. Dan tesnya itu berupa seperti untuk golongan remaja dan untuk dewasa gitu. Jadi udah ada pembagian seperti itu dalam kita mengerjakan brand. Alhamdulillah ya, bos gue sih paham gitu ciri-ciri desainer yang cocok buat ngerjain brand ini gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi gue mau flashback aja gitu di waktu ketika gue lagi SMK dan gue lagi kuliah dan mulai masuk kerjaan. Gue flashback dulu tuh desain gue juga kacau gitu. Jadi kacanya tuh gini, gue lagi kayak menemukan tes desain gue cocok kemana gitu. Dan gue ngerasa tes desain gue cocok tuh setelah setelah 8 atau 10 tahun bekerja gitu. Ya gue baru sadar aja, oh ternyata gue lebih cocok mengerjakan brand seperti ini gitu. Contoh, misalkan lu dari dulu sering handle tentang kosmetik atau kecantikan gitu, atau F&B. Nah, tes desain lu tuh akan fokus ke salah satu uh, brand-brand itu gitu. Dan gue ngerasa gue tuh kayak cocok di F&B atau FMCG gitu. Jadi uh, ketika gue dapat jobs pekerjaan untuk kecantikan, beauty gitu, gue ngerasa apakah gue bisa mengerjakan itu karena gue sudah rutin mengerjakan F&B soal makanan dan minuman seperti itu gitu. Dan itu masih dikategorin lagi kayak misalkan untuk remaja remaja pun gue nggak bisa menyentuh desain seperti anak remaja. Untuk desain remaja ternyata gue pernah nyoba satu brand, ternyata gue nggak bisa gitu, terlalu bermain warna anak kecil banget, ternyata gue nggak bisa sekarang. Jadi desain yang gue kerjain tuh udah menuju remaja ke dewasa gitu. Gue pun nggak ngerti ya, kok bisa seperti ini tes desain. eh Ya gue nggak tahu ini yang gue sebagai desainer, apakah gue merasakan seperti ini atau teman-teman juga yang di luar sono desainer
merasakan hal yang sama gitu. Ya setelah kita berpengalaman dan punya jam terbang, ya pasti akan merasakan seperti itu gitu. Kemarin sempat pegang juga brand untuk apa ya, obat-obatan gitu. Sedikit gue pelan-pelan ngeraba gitu. Bisa, cuma buat ngikutin lebih tesnya lagi tuh perlu jam terbang lagi. Lain halnya ketika gue megang makanan, minuman, itu tuh gue langsung dapat dapat kliknya gitu. Gue bisa langsung dapat uh, jiwanya, soulnya dalam desain itu gitu. Nggak tahu ya, emang emang itu fasenya atau gimana gitu dari seorang desainer gitu. Uh, Ya kalaupun ada yang bisa macem-macem gitu ya, kayak misalkan yaitu beauty, terus F&B itu, terus tiba-tiba dia nge-switch itu sih menurut gue keren 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 banget sih, keren banget gitu. Dan apa ya, satu lagi, ya ini video ini akan gue tonton sih nanti ke depannya. Buat temen-temen yang masih belajar ngedesain, saran gue adalah terus lu berkarya, terus lu ngedesain, tapi jangan hanya sekedar ngedesain gitu. Lu harus punya referensi desain yang sesuai dengan apa yang lu kerjain desainnya, sesuai dengan konsepnya. Ketika lu udah memulai desain, tapi lu nggak punya referensi, itu sama aja desain desain lu tuh kosong gitu, nggak ada konsepnya. Jadi buat desainer yang baru mau mulai, saran gue adalah pondasi pertama lu harus tahu konsep satu pekerjaan desainnya gitu. Ketika misalkan suatu perusahaan KV-nya udah ada yang dibuat, kecuali lu bikin sendiri ya. Udah ada yang ngebuat, terus lu tinggal ada guideline-nya kayak gimana, lu pelajarin, lu cari referensinya sebanyak mungkin. Kenapa? Biar lu bisa mengikuti tonton desain yang sebelumnya udah ada. Jadi desainnya tuh sama semua, nggak akan jomplang gitu karena udah ada kayak visualnya. Nah, gue tuh resah aja gitu karena untuk menjaga desain yang sesuai dengan kayak visual awal yang gue buat itu bener-bener susah banget gitu. Apalagi bukan gue sendiri yang ngerjain, tapi ada tim desain yang ngerjain. Itu emang perlu penyesuaian dan tes. Kembali lagi kayak tadi, tes desainnya tuh harus diasah gitu. Gue bisa ngerjain kayak visualnya kemarin karena gue ngerasa itu cocok buat perusahaan itu gitu. Tapi ketika udah berjalan, pasti kan ada adjustment sesuai dengan kebutuhan si perusahaan gitu. Ya udah, bisa bisa disesuaikan. Nah, ya namanya tim desain tuh pasti ada bongkar pasang desainer gitu. Ini nih yang menurut gua, aduh, gua harus mengedukasi lagi desainer yang baru untuk bisa sesuai dengan key visual, dan gua harus pastiin lu harus banyak referensi, harus banyak, mata lu tuh harus banyak referensi desain-desain gitu. Jangan scroll-scroll aja tapi lu nggak menikmati desain yang ada di dalamnya gitu. Itu aja sih. Gue lagi resah banget soal itu tadi. Semoga aja bisa apa ya, sharing-sharing ilmu gue ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang nonton. Alhamdulillah
terima kasih, itu aja dari gua. Seperti biasa, gua pasti terakhir konten kayak gini antara jam 10 atau jam 11 pas udah di rumah. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.